yang munafik itu adalah idza hadasa kadzaba, kalau bicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ngingkari. Wa idza tumina khana, kalau dipercaya khianat. Ini diantara tanda-tanda orang munafik. Dan tanda yang lain, ketika ada orang alim meninggal, dia tidak merasa sedih sama sekali. Jadi nggak tersentuh hatinya, nggak merasa sedih sama sekali. Dan diantaranya lain, tanda-tanda yang lain dalam Al-Quran, idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia mendirikan sholat, itu sholatnya dalam keadaan malas-malas. Sholatnya itu nggak sungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu talabul ilmi Masjid Langgar Ar-Raudhah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ini kita mengaji lagi bersama-sama tabarruk terhadap kitab yang disusun oleh Imam Nawawi. Mudah-mudahan kita memperoleh ilmunya dan kita bisa mengamalkan yang kita mampu mengamalkannya. Karena mengamalkan ilmu itu adalah semampu kita. Tapi kalau meninggalkan larangan itu mutlak, tidak boleh dipilih-pilih. Yang bisa ditinggal, yang tidak bisa dilakukan tidak boleh. Karena itu Nabi pernah mengatakan, idza amartukum bi syai'in fa'malu mastata'tum. Kalau aku perintahkan untuk melakukan amal, maka lakukan semampumu. Wa idza nahaitukum fantahu. Kalau aku perintahkan untuk tinggalkan, kalau aku larang, maka tinggalkan semua. Jangan ada satupun yang dikerjakan. Nah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang telah diajarkan oleh Kiai Imam Nawawi Al-Bantani. Kemarin beliau menyampaikan bahwasanya belajar kita itu adalah untuk diuji. Yang belajar ini nafsu amarah atau nafsu yang lainnya, seperti nafsu mutmainnah. Hati kita ini yang sekarang belajar ini itu adalah tunduk sama setan atau tunduk kepada Allah. Kemarin ada pengujian yang pertama. Kalau ketika kita diajak ngaji kemudian terus bersegera menuju ngaji, maka berarti hati kita ini memang cenderung kepada ridho Allah. Tetapi kalau kita diajak ngaji, diajak beribadah, diajak beramal, berjanji-janji terus, nggak usah khawatir, nanti pasti kulakukan. Hati mengatakan begitu, nanti pasti kulakukan, nanti pasti kulakukan. Kalau hati kita berkata seperti itu, berarti belajar kita itu adalah cenderung taat kepada setan. Itu namanya ngikuti nafsu amarah. Sementara nafsu amarah itu nafsu amarah bisu. Nafsu amarah itu mengajak kepada keburukan, dan itulah yang dikehendaki oleh setan. Oleh karena itu, kemarin juga dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani bahwasanya ketika kita menunda-nunda seperti itu, nanti kita akan diperjalankan oleh setan seakan-akan yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang bagus, tetapi ternyata itu adalah sesuatu yang buruk. Sehingga kita merasa banyak amal, tapi amalnya itu sia-sia. Kenapa kok sia-sia? Lantaran amalnya itu tidak dilandasi dengan ikhlas. Merasa banyak amal, terus harapannya nanti akan memperoleh pahala dari Allah,
Ternyata pahala tidak didapat sama sekali. Kenapa? Karena ditipu oleh setan sehingga amal kita menjadi rusak, amal kita menjadi sia-sia. Karena apa? Mengikuti kemauan setan. Sementara kita menyangka kalau kita telah melakukan banyak perbuatan baik, terus kita menyangka perbuatan baik kita itu akan kita peroleh nanti, dapat pahala dari Allah. Lantaran kita meyakini bahwasanya yang kita lakukan itu adalah benar. Padahal benarnya itu adalah benar menurut setan, bukan menurut Allah. Wa inda dzalika, maka pada saat itu, pada kondisi yang seperti itu, ay qasada syaitan tasli kasari, maksudnya adalah setan memperjalankan kita kepada keburukan fi tariqil khairi, tapi terlihat kebaikan. Seakan-akan yang kita lakukan itu adalah baik, tapi sesungguhnya itu adalah buruk. Itu diperlihatkan setan sesuatu yang baik, tetapi sesungguhnya di mata Allah itu adalah buruk. Sehingga setan yatru alaika syaitanu fadlal ilmi, sehingga untuk ngompori kita, setan itu membaca atau menyampaikan keutamaan ilmu, ay an-nafi, ilmu yang bermanfaat. Setan membisikkan kita, ini loh kalau kamu punya ilmu, ini loh ilmumu bermanfaat. Itu dibisikkan oleh setan seperti itu kepada hati kita. Wa darajatul ulama'i, dan juga setan membacakan kepada kita tentang keutamaan derajat ulama. Artinya ketinggian derajat ulama. Ulama yang mana? Al-amilina, ulama yang mengamalkan ilmunya bimizan syar'i, yang diukur dengan syariat, dengan syarak. Setan membacakan kepada kita itu. Kalau kita mengikuti setan tadi, karena setan mempertunjukkan jalan buruk itu terlihat jalan bagus, amal buruk terlihat amal bagus. Seperti apa sih amal buruk terlihat amal bagus itu? Ya seperti umpamanya sholat. Sholat itu kan bagus, tetapi ketika setan sudah masuk, sholatnya bukan lillahi ta'ala, sholatnya ditipu oleh setan. Sehingga setan membisikkan dalam hati, loh itulah kamu yang paling alim, kamu yang paling rajin sholat. Si setan membisikkan seperti itu, sehingga dalam hati mengatakan begini, apalah orang itu, masih banyak aku sholatnya, aku tiap hari sholat malam, dia cuma sholat fardu saja. Akhirnya membandingkan dirinya seperti itu, menganggap dirinya lebih utama dari orang lain. Kalau merasa dirinya lebih utama dari orang lain, merasa dirinya lebih alim dari orang lain, merasa dirinya lebih banyak amalnya dari orang lain, itulah amal yang sepertinya bagus. Itu sesungguhnya setan hanya mempertunjukkan kebagusannya saja. Itu sesungguhnya adalah amal buruk. Kenapa? Yang dilakukan itu bukan lillahi ta'ala, tapi untuk mengikuti nafsunya, yaitu cenderung kepada setan. Karena setan itu kan tidak mau kalah. Setan itu gak mau kalah, Bapak Ibu, gak mau kalah setan itu. Kalau Allah nyuruh orang, nyuruh 2, setan nyuruh 70. Contohnya begini. Ketika seseorang keluar dari rumah untuk pergi ke tempat sesuatu seperti pengajian seperti ini, lalu ia mengucapkan doa begitu mau keluar dari rumah, seumpamanya bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil azim, atau misalnya doa agak panjang dikit, Allahumma inni a'udzubika an a'udzilla a'udzlima a'udzlama au ajaru au yajaru alayya, umpamanya begitu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mendolimi orang dan didolimi orang, dari menyesatkan orang dan disesatkan orang, dari menipu orang dan ditipu oleh orang. Umpamanya kita begitu. Maka begitu kita keluar dari rumah, wakalallahu alaihi malakani, Allah akan utus 2 malaikat. 2 malaikat yang diutus oleh Allah ini, kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Al-Ghunyah li Tariqil Azza wa Jalla,
Dua malaikat ini diperintahkan Allah untuk menjaga rumah kita, menjaga pintu rumah kita. Nanti begitu kita keluar tadi, Allah ngutus dua malaikat, iblis ngutus 70 setan. Wa yuwakilul iblisu sab'ina syayatin. Iblis mengutus 70 setan ngawal rumah kita juga, yang tujuannya nanti kalau kita pulang nyambut. Seperti dua malaikat itu tadi, begitu kita pulang kita disambut oleh dua malaikat itu. Maka ketika seseorang pulang dari tempat bepergian seperti ini ke rumah, sebelum masuk rumah itu dianjurkan untuk berdehem. Kira-kira 1 meter dari pintu itu berdehem. Begitu. Setelah berdehem, kemudian terus mengucapkan salam. Pertama, assalamu alaina mir rabbina. Itu salam untuk kita mau masuk rumah kita sendiri. Assalamu alaina mir rabbina. Kalau di rumah ada orang, boleh kita mengucapkan assalamualaikum. Tapi kalau kita yakin di rumah nggak ada orang, cukup kita mengucapkan assalamu alaina mir rabbina. Setelah itu baru kita megang gagang pintu, buka kunci dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu jangan langsung masuk, buka dulu pintunya, baru masuk. Karena kalau belum dibuka pintunya nggak bisa masuk. Ya, walaupun rumah kita sendiri. Jadi dibuka baru masuk. Maka ketika masuk seperti itu, in akala thayyiban. Kalau nanti pulang kemudian makan, maka dia makan terasa nikmat. Wa in syaraba thayyiban. Kalau minum dengan nikmat. Dan pada saat itu malakani fauqahu. Dua malaikat itu ada di atasnya. Ada di atas orang itu menaunginya. Itu kalau kita pas keluar kita berdoa, pas kita pulang kita membaca dehem dulu, baru assalamu alaina mir rabbina, buka pintu bismillahirrahmanirrahim, tarik baru kita masuk. Maka orang yang bisa melakukan seperti itu, keluarganya akan dijadikan keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram. Pada saat itu, ketika kita berdehem tadi, itu setan mundur. Kemudian kita mengucapkan assalamu alaina mir rabbina, itu setan kabur, gak berani dekat. Begitu kita masuk, yang ikut masuk adalah dua malaikat tadi. Yang tadi saya bilang dia duduk di atas kita, cuman kita gak terasa. Andaikan nampak mungkin senang kali mungkin. Ada malaikat di atas kepala kita, mungkin senang. Kemudian apa kerjaan malaikat di rumah itu? Yuhassinu kullama fi manzili, mempercantik seluruh yang ada di dalam rumah itu. Semuanya jadi cantik. Yang tadinya mungkin buruk jadi cantik semua, jadi indah semua. Lihat dinding kelihatan bagus, tidak usah ada niat untuk ngecat lagi. Lihat kulkas walaupun lama masih terlihat menarik, masih terlihat bagus. Itu semua yang memperbagus adalah malaikat. Itu kalau kita bisa masuk rumah kita dengan berdehem dulu, assalamu alaina mir rabbina, buka pintu bismillahirrahmanirrahim, kemudian masuk. Tapi kalau kita nggak bisa melakukan seperti itu, pergi saja, pulang saja, maka yang ikut masuk adalah setan, bukan dua malaikat tadi. Tapi nggak usah khawatir, tadi kan cuma dua malaikat kan. Nah, kita ini sekarang dijaga oleh 70 setan. Tadi cuma dua malaikat nih. Nah, ini kalau nggak berdehem 70 setan ikut. Tapi sayangnya 70 setan itu yuqabbihu kullama fi manzilihi, memperburuk seluruh yang ada di dalam ruangnya itu. Oleh karena itu, ketika seseorang pulang gitu saja, maka nanti kadang-kadang di sini terjadi bentrokan di dalam rumah tangga. Ada suami kadang-kadang melihat istri kelihatan nggak bagus lagi. Kenapa? Karena memang dibuat oleh setan itu nggak bagus. Berbeda yang dengan malaikat tadi.
Ketika dimasuki oleh malaikat, lihat dinding, jam dinding kelihatan bagus, sayang kalau nak jual karena udah masih bagus kan. Lihat kulkas kelihatan bagus, sayang nak jual. Tetapi kalau yang ikut masuk itu adalah 70 setan, akhirnya melihat jam dinding kelihatan buruk, pengen nak tukar. Melihat kulkasnya kelihatan buruk, pengen nak tukar. Melihat istri kelihatan buruk, masa pengen nak tukar? Jadi begitu. Melihat suami kelihatan buruk, masa pengen nak tukar? Nah, jadi di sini ketika kita masuk ke dalam rumah dengan berdehem dan assalamualaikum rabbina dan membuka pintu dengan bismillahirrahmanirrahim, yang ikut adalah malaikat. Dan setan itu mempertunjukkan hal yang buruk tapi terlihat baik, yang akhirnya ia akan rugi. Sehingga setan membacakan derajat ulama, ketinggian ulama yang mengamalkan ilmunya dengan timbangan syariat. Wa ma warada fihi ay al ilmi, dan sesuatu yang datang tentang ilmu minal ahbari, dari hadis, wa ya aqwalun nabi, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat membacakan itu, membacakan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal athar, dan juga asar. Asar itu aqwalu sahabati wa tabi'in, ucapan para sahabat dan para tabi'in, itu asar. Jadi ada 3 Pak ya. Yang pertama hadis, yang kedua khobar, yang ketiga asar. Kalau hadis itu disandarkan kepada Nabi, ma'udhifa ilan Nabi SAW qaulan au fi'lan au takriron. Jadi namanya hadis itu semua yang disandarkan kepada Nabi. Kalau khobar itu yang disandarkan kepada Nabi maupun kepada sahabat. Kalau yang ucapkan itu sahabat, itu bisa disebut dengan khobar. Tapi kalau dari Nabi itu disebut dengan hadis. Tapi yang ketiga namanya asar. Asar ini yang disandarkan kepada sahabat dan kepada para tabi'in, bukan kepada Nabi. Yang Nabi hanya hadis dan khobar. Khobar ada dari Nabi, ada dari sahabat. Tetapi kalau asar itu hanya sahabat dan para tabi'in. Tabi'in yang tidak pernah bertemu dengan Rasul, hanya bertemu dengan para sahabat. Jadi ada 3 landasan yang kita pakai. Pertama hadis, kedua khobar, ketiga asar. Kadang-kadang khobar itu juga dikatakan hadis, tetapi asar tidak dikatakan hadis. Asar itu riwayat yang disandarkan kepada para tabi'in. Jadi kalau hadis itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut dengan marfu. Setan itu membacakan khobar dan juga asar para sahabat dan tabi'in. Seperti apa? Qala Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setan membacakan seperti itu, membacakan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Nadratun ilal alimi, satu pandangan kepada seorang alim, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, kata Nabi, min ibadati sanatin, daripada beribadah 1 tahun, siyamiha wa qiyamiha. Orang yang beribadah 1 tahun itu puasa terus di siang hari dan bangun terus di malam hari, maksudnya melaksanakan sholat terus di malam hari. Jadi ada hadis yang dibacakan oleh setan kepada orang yang tunduk kepada setan lantaran dia tertipu oleh setan. Jalan kebaikan yang ditunjukkan oleh setan itu sesungguhnya adalah jalan keburukan. Maksudnya buruk sesungguhnya, tetapi dikemas oleh setan menjadi baik. Lalu setan membacakan seperti itu, satu pandangan terhadap orang alim
ini sabda Nabi ini, satu pandangan terhadap orang alim lebih aku cintai daripada seorang yang ibadah selama 1 tahun, puasa terus dan sholat terus. Dibacakan seperti itu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, an-nasu alimun wa muta'allimun. Manusia itu ada 2, 1 yang mengajar, 2 yang belajar. Kedua-duanya sama-sama memperoleh keutamaan, tapi dengan syarat jangan tertipu oleh setan. Apa tertipu setan? Niatnya harus lillahi ta'ala. Ketika kita niatnya lillahi ta'ala, maka kedua-duanya memperoleh keutamaan. Manusia itu ada 2, al-alimu wal muta'allimu, orang yang mengajar dan orang yang belajar. Wal baqi hamajun, dan sisanya adalah sampah semua. Itu sabda Nabi seperti itu. Ngajar tidak mau, belajar tidak mau. Ngajar tidak bisa, belajar tidak mau. Maka itu adalah sampah, dikatakan seperti itu. Jadi penjelasan dari sampah ini adalah aidubabun shagirun. Dia itu seperti lalat yang kecil. Kal ba'udati yaqau ala wujuhil hamir. Seperti apa namanya yang gigit, nyamuk. Seperti nyamuk. Silahkan ambil tempat yang nikmat, ya, yang nyaman. Silahkan duduk. Kalau masih ada kopinya mungkin. Ya, ngobrol-ngobrol sambil santai, ngopi-ngopi, nguy-nguy, ya. Ya. Jadilah kelasnya dulu. Iya. Diperumpamakan seperti nyamuk yang hinggap pada muka atau wajahnya keledai. Wal ghanamil mahzurati, atau nyamuk yang hinggap pada kambing yang kurus. Nah, itu yang disebut dengan sampah tadi. Maka dia artinya tidak punya nilai sama sekali, yang ada hanya ganggu. Nah, sampah itu kan ganggu. Kalau tidak ganggu bukan sampah, maka dibuang supaya tidak ganggu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi 'alal 'abidi sab'una darajatan. Keutamaan orang alim terhadap ahli ibadah itu sama dengan 70 derajat. Jadi keutamaan orang alim dengan ahli ibadah, maksudnya ahli ibadah yang tidak alim, maksudnya gitu. Kan ada ahli ibadah tapi alim, ahli ibadah tapi tidak alim. Karena ada orang itu rajin puasa Ramadan rajin, tapi sholat nggak mau. Ada kayak gitu. Ada rajin sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sholat, puasa nggak mau. Ada yang seperti itu. Saya pernah melihat yang rajin puasa di Ramadan, itu namanya surip. Surip, masih hidup orang yang sekarang. Yang rajin sholat tapi nggak mau puasa, itu namanya mukmin. Wallahu alam orangnya masih hidup apa tidak, ini tahu. Sudah lama nggak bertemu, tapi kalau surip masih sering bertemu. Jadi yang satu rajin puasa di bulan Ramadan, bentang itikaf rajin. Yang satu lagi kalau sholat rajin tapi nggak mau puasa. Dia dulu honor di PU, dulu honor di PU. Tapi kedua-duanya ini 10 kurang 1. Apa artinya? Otaknya nggak lengkap gitu. Jadi kalau menurut hukum taklifi, mereka berdua ini nggak terkena hukum karena otaknya nggak sempurna. Si surip juga begitu, otaknya nggak sempurna. Si mukmin juga begitu, otaknya nggak sempurna. Hanya saja yang satu namanya surip ini, kalau puasa nggak pernah putus, kerja apapun mau, walaupun cuma dibayar 2.000. Yang penting
dikasih makan enak lauk ayam. Kerja apa mau ngangkat air kalau belum penuh belum berhenti. Itu berarti kan otaknya belum belum sempurna, otaknya nggak mumayyiz otaknya. Maka yang satu rajin sholat, yang satu rajin puasa, itu kalau digabung masuk surga itu. digabung jadi satu. Tapi kedua-duanya memang tidak mukallaf karena memang kedua-duanya akalnya belum sempurna. Umurnya sudah balik, sudah tua semua. Mungkin sekarang udah 60-an 5 mungkin umurnya. Tetapi akalnya belum mumayyiz, belum sampai. Nah, ahli ibadah itu ada yang alim, ada yang tidak alim. Yang dimaksud di sini adalah ahli ibadah yang tidak alim, yang tidak tahu tata cara ibadah tapi rajin ibadah. Maka orang yang alim dibanding dari orang yang ahli ibadah itu bedanya adalah 70 derajat. Ma baina kulli darajataini kama baina samai wal ard. Jadi setiap satu derajat pertama ke derajat kedua itu jaraknya adalah seperti langit dan bumi. Jadi berapa jarak antara langit dan bumi ini kali 70. Itu bedanya antara orang alim dan orang ahli ibadah tetapi tidak alim. Waqala, dan Rasulullah SAW bersabda, man lam yahzun bi mautil alimi, siapa orang yang tidak sedih dengan meninggalnya orang alim, fahuwa munafikun, maka orang itu adalah orang munafik. Kita semua sama-sama barusan ditinggal orang alim, yaitu Ustadz Samsul Bahri. Kita kirim Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya yakin beliau berada dalam keadaan yang sangat memperoleh banyak kenikmatan. Maka orang yang tidak sedih dengan meninggalnya orang alim, orang itu adalah munafik. Jadi munafik itu tanda-tandanya juga diantaranya dia tidak sedih dengan meninggalnya orang alim. Di sisi lain Rasulullah sampaikan orang yang munafik itu adalah idza hadasa kadzaba, kalau bicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ngingkari. Wa idza tumina khana, kalau dipercaya khianat. Ini diantara tanda-tanda orang munafik. Dan tanda yang lain, ketika ada orang alim meninggal, dia tidak merasa sedih sama sekali. Jadi nggak tersentuh hatinya, nggak merasa sedih sama sekali. Dan diantaranya lain, tanda-tanda yang lain dalam Al-Quran, idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia mendirikan sholat, itu sholatnya dalam keadaan malas-malas. Sholatnya itu nggak sungguh-sungguh. Sholatnya yang penting gugur kewajiban. Jadi nggak sungguh-sungguh, kayak terpaksa gitu sholat itu, nggak merasa senang sholat itu. Itu salah satu diantara tanda-tanda yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam hadis. Jadi diantara tanda yang paling utama itu ada 3. Idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana, wa idza hadasa kadzaba. Ngomong bohong, dipercaya khianat, kemudian berjanji mengingkari. Oleh karena itu supaya kita tidak ingkar janji, ketika kita berjanji sebut insya Allah. Besok datang ya ke rumah saya, insya Allah. Iyanya itu memang benar-benar mau, tapi insya Allahnya itu kita serahkan kepada Allah. Apakah Allah memberikan kesempatan atau tidak? Mungkin kita mau, tapi pas mau berangkat sakit. Atau mungkin pas mau berangkat baru sampai depan rumah motor mogok. Akhirnya motor minta bawa ke bengkel. Bayi pula sampai sore. Akhirnya nggak jadi acara malam hari itu, pagi itu nggak jadi. Maka setiap kita melakukan sesuatu sebut insya Allah.
Orang yang tidak sedih dengan meninggalnya orang yang alim, maka dia adalah munafik. Fa innahu la musibata a'dzama min mautil alim. Karena tidak ada musibah yang paling agung, musibah yang paling besar dari kematian orang alim. Orang alim itu kalau meninggal merupakan musibah bagi kita orang-orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena tempat bertanyanya berkurang. Di mana mau bertanya kalau orang alim sudah tidak ada? Akhirnya bertanya kepada orang yang tidak alim. Akhirnya apa? Dijerumuskan oleh orang yang tidak alim itu. Ketika dia bertanya, Ustadz, berapa sih rukun wudhu itu? Tolong sampaikan kepadaku biar aku sah sholat aku. Lalu dikatakan oleh orang yang tidak alim tadi, rukun wudhu itu ada 2 setahu saya. Ngomong begitu dia, rukun wudhu itu ada 2 setahu saya. Bukan berdasarkan Al-Quran, tapi setahu saya, yaitu membasuh muka dan membasuh tangan. Jadi akhirnya setiap wudhu basuh muka, basuh tangan, basuh muka, basuh kaki tidak, kepala tidak. Kira-kira sah nggak wudhunya itu? Sesat bertanya kepada orang yang seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak alim. Kalau dia alim, menjawab rujukannya Al-Quran. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Yang dibasuh bukan 2 tapi 4. Pertama muka, kedua tangan sampai siku, ketiga ngusap kepala, dan keempat membasuh kaki. Ada 4 yang wajib dibasuh, selebihnya sunnah. Kumur-kumur sunnah. Istinsak ngisap air ke hidung itu sunnah. Terus bersihkan telinga ini, basuh telinga ini sunnah. Tidak dibasuh juga nggak apa-apa, itu sunnah. Maka yang wajib itu disebutkan dalam Al-Quran 4. Loh, kok dia ketika ditanya, Ustadz, rukun wudhu berapa? Setahu saya ada 2, ngusap muka dan telapak tangan. Seperti itu menyesatkan. Maka meninggalnya orang alim itu musibah besar. Kenapa? Gak ada tempat yang tepat lagi untuk ditanya. Akhirnya nanya kepada orang yang terlihat ulama, tapi sesungguhnya bukan ulama. Karena rujukannya adalah setahu saya, bukan Al-Quran, bukan hadis. Nah, di sini orang yang alim meninggal itu adalah musibah besar. Silahkan masuk, Pak. Silahkan duduk. Itu Pak Farudin, kalau masih ada kopinya lagi. Iya, sambil santai-santai. Waqala, Nabi SAW bersabda, innal amalal qalila, sesungguhnya beramal yang sedikit, ma'al ilmi, tapi beramalnya disertai ilmu, yanfa'u, maka amalnya itu akan bermanfaat. Kita nggak rajin bener sholat sunnah, hanya sholat sunnah sedikit saja, umpamanya ba'diyah isya, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, qobliyah asar, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib. Kita sholatnya hanya itu saja, tapi kita tahu ilmunya, kita mengetahui cara-caranya, maka itu jauh lebih bermanfaat. Jadi beramal sedikit tapi kita tahu ilmunya, maka akan bermanfaat. Contohnya kita beramal dengan sedekah. Kita tahu cara sedekah, memberikan sesuatu kepada orang lain. Yang diberikan adalah sesuatu yang baik, yang diberikan adalah sesuatu dari yang halal, maka akan bermanfaat buat orang yang bersedekah itu.
Jangan sampai kita bersedekah dengan sesuatu yang syubhat. Syubhat itu haramnya nggak jelas, halalnya juga nggak jelas. Itu namanya syubhat. Apakah ini duit tercampur duit orang atau bukan? Ini nggak tahu kita. Maka ketika kita mau sedekah harus yakin apa yang kita berikan itu adalah barang halal. Kalau seperti itu kita berarti punya ilmu. Maka orang yang beramal walau sedikit tapi dibarengi dengan ilmu, maka amalnya akan bermanfaat. Wa innal amal katsira, dan sesungguhnya amal yang banyak, rajin sholat, rajin sedekah, ma'al jahli, tapi enggak tahu ilmunya, disertai dengan kebodohan, la yanfa'u, maka amalnya tidak bermanfaat sama sekali. Rajin dia sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, tapi sholatnya nggak pernah berwudu. Sholat aja tapi nggak berwudu, dan pakaiannya pun berlepatan najis, nggak jadi masalah. Maka orang seperti itu sia-sia. Ibadahnya tidak bermanfaat. Kenapa? Dia nggak tahu ilmunya. Dia bodoh tentang hal itu. Maka supaya sholatnya sah, dia harus wudu, dia harus suci, badannya suci, tempat sholatnya suci, menghadap kiblat, sudah masuk waktu sholat. Jangan sampai tidak tahu. Mau sholat zuhur kok jam 5 sore. Jam 5 sore kan sudah asar, bahkan sudah habis asar itu. Apa sholat zuhur, kemudian sholat asar jam 8 malam. Itu namanya nggak ngerti kapan waktu sholat. Maka orang yang banyak amal tapi tidak disertai dengan ilmu, maka amalnya sia-sia. Sedikit amal tapi dibarengi dengan ilmu, amalnya akan bermanfaat. Banyak amal tanpa ilmu, amalnya tidak bermanfaat. Itulah Rasulullah sampaikan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi orang muslim laki-laki dan orang muslim perempuan. Thalabul ilmi itu gimana? Di antaranya adalah bertanya. Ada bertanya sifatnya wajib, wajib ain maksudnya. Dan ada yang kedua, bertanya sifatnya adalah wajib kifayah. Dan ada pertanyaan ketiga, sifatnya adalah tidak wajib sama sekali dan juga tidak diperlukan sama sekali. Apa itu? Yang pertama, bertanya yang sifatnya adalah wajib. Ketika kita nggak tahu tata cara sholat, lalu kita bertanya kepada guru bagaimana cara sholat, maka bertanyanya itu hukumnya wajib kalau belum tahu. Apa-apa yang membatalkan puasa di bulan Ramadan, baik membatalkan puasanya langsung atau membatalkan pahala puasanya, maka orang itu kalau nggak tahu wajib bertanya kepada ahlu dzikri, kepada orang yang berilmu. Ingat, ada perbedaan antara ahlu dzikri dengan ahlu ilmi. Kan di Al-Quran kan disebut fas'alu ahla dzikri, itu kan, in kuntum la ta'lamun. Kok tidak fas'alu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun, tapi Allah nyebut fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Menurut Ibnu Abbas, ahlu dzikri itu adalah orang yang menguasai kitab Taurat dan Injil, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Itu menurut Ibnu Abbas, sepupu Nabi SAW, muridnya Nabi, sahabat. Ahlu dzikri adalah orang Yahudi dan Nasrani yang menguasai
kitab Taurat dan kitab Injil. Ingat itu, Taurat dan Injil. Yang tidak menguasai bukan ahlu dzikri. Kenapa kok begitu? Karena penjelasan di dalam kitab tafsir Tabari dikatakan di sana bahwasanya Nabi Muhammad ketika diutus oleh Allah itu tidak dipercayai oleh orang kafir Quraisy. Maka turunlah ayat itu, kalau kamu nggak percaya kalau Muhammad itu adalah Nabi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang menguasai kitab Taurat dan Injil, apa tanda-tanda kenabian terakhir itu. Maka muncul pendeta Bukhairah, ternyata tanda-tandanya ada pada diri Nabi SAW. Sehingga ketika ketemu dengan Rasulullah di Syam, Abu Thalib disuruh pulang membawa Nabi Muhammad. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak menginginkan ada Nabi terakhir dari Bani Hashim, dari suku Quraisy. Tidak menginginkan. Supaya selamat suruh kembali. Dan juga Waraqah bin Naufal, masih saudara, masih keluarganya Siti Khadijah, istri Nabi. Ketika Nabi merasa ketakutan pada saat menerima wahyu pertama, maka beliau ditanya dan mengatakan yang datang itu adalah Namus, yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu malaikat Jibril. Maka ala dzikri menurut Ibnu Abbas itu benar, itu adalah orang Yahudi dan Nasrani yang menguasai kitab Taurat dan Injil. Kemudian ulama tafsir yang lain mengatakan bahwasanya ahlu dzikri itu beda dengan ahlul ilmi. Ahlu dzikri itu adalah orang yang punya ilmu dan ilmunya berdasarkan wahyu, berdasarkan Al-Quran. Tapi kalau ahlul ilmi tidak punya dasar dari Al-Quran dan hadis, ilmunya di luar dari Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu kita disuruh bertanya kepada ahlul dzikri, bukan ahlul ilmi. Maka pertanyaan pertama ini adalah hukumnya wajib bagi kita yang tidak tahu. Kalau kita nggak tahu cara wudhu, kita wajib bertanya kepada orang yang tahu bagaimana tata cara wudhu. Kemudian yang kedua, bertanya tapi hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Dia bertanya bukan untuk dirinya sendiri semata, tetapi untuk menentukan nasib orang lain. Contohnya apa? Seperti tadi, ketika seseorang dimintai fatwa, rukun wudhu ada berapa? Disebut setahu saya ada 2. Maka orang seperti ini perlu belajar supaya tidak menyesatkan orang lain. Belajarnya orang yang seperti ini adalah fardu kifayah. Artinya apa? Kalau ada orang yang sudah belajar, dia tidak wajib belajar dan tidak boleh mengeluarkan fatwa seperti itu. Yang kedua, qadhi, hakim, supaya memutuskan keputusan itu benar, maka dia harus belajar dulu kepada ahlu dzikri. Sehingga ketika dia memutuskan perkara orang lain, menjadi tidak salah keputusannya itu. Maka belajarnya seperti itu fardu kifayah. Kita nggak perlu semuanya belajar bagaimana cara hakim memutuskan perkara. Karena kita walaupun tahu untuk apa, kita nggak bisa memutuskan perkara di pengadilan. Orang kita nggak ditugaskan di situ. Hanya orang-orang itu yang wajib belajar. Maka hukumnya fardu kifayah. Kalau orang itu sudah belajar, maka kita gugur kewajiban kita untuk belajar. Dan pertanyaan ketiga itu pertanyaan dilarang. Kenapa? Pertanyaan itu tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri dan tidak bermanfaat untuk orang lain. Untuknya tidak bermanfaat, untuk orang lain juga tidak bermanfaat. Pernah terjadi pada zaman Imam Malik masih hidup, itu ada orang bertanya kepada Imam Malik, "Wahai Imam Malik, aku mau bertanya." "Ya, silahkan. Coba jelaskan kepadaku, wahai Imam Malik, apa arti dari Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa?" Allah beristiwa
diares, apa maksudnya? Lalu dijawab oleh Imam Malik. Dijawab oleh Imam Malik tentang surah Ar-Rahman al-Istaghfar, maknahu ma'lumun, artinya sudah dimaklumi, artinya secara bahasa itu sudah dipahami. Wal kaifiyatu majhulun, tapi bagaimana caranya itu manusia tidak ada yang tahu hanya Allah. Wasu'alu fihi bid'atun, dan orang yang mempertanyakan tentang ayat ini adalah bid'ah. Wal mu'minu bihi wajibun, dan mengimani ayat ini adalah wajib. Itu jawaban dari Imam Malik. Caranya tidak boleh ditanya karena yang tahu hanya Allah. Tapi maksudnya sudah diketahui. Maksud secara bahasa di Al-Quran sudah diketahui. Mengimani ayat itu adalah wajib. Bertanya-tanya tentang ayat itu dan menjelaskan tentang ayat itu adalah bid'ah. Lalu Imam Malik mengatakan, araka rajulun su'un, aku melihat kau ini adalah orang buruk. Akhriju anni, keluarkan dia dari majelisku. Marah Imam Malik lantaran bertanya yang aneh-aneh tentang ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat tidak boleh diurai-uraikan sesuai dengan kemampuan akalnya, tidak boleh. Kita harus mengikuti apa yang telah dijelaskan oleh ulama salaf. Jangan ngangan-ngangan sendiri. Seperti Ar-Rahman wal-Istaghfar, Allah duduk di arsy, berarti bayangan kita duduk seperti kita ini. Berarti Allah punya pantat dan arsy punya alas, sehingga pantat Allah dengan alas itu nyambung, nempel seperti kita. Gak boleh sama sekali kita mengartikan seperti itu. Karena yang kita bayangkan seperti itu pasti Allah tidak seperti itu. Karena kenapa? Mukhalafatu lil hawadis, Allah berbeda dengan makhluk. Istiwa kita dengan istiwa Allah itu jelas berbeda. Duduk kita dengan duduk Allah itu jelas berbeda. Jadi kita nggak usah menghayal-hayal dan nggak usah mengetahui bagaimana caranya. Itu nggak boleh kita. Cukup kita mengimani ayat itu adalah benar, dan kita harus mengimani itu adalah ayat dari ayat Al-Quran. Nah, di sini ketika seseorang tidak tahu, maka mesti ia bertanya. Jadi kata Imam Nawawi, ada 3 macam pertanyaan itu. Pertama wajib ain, yang kedua wajib kifayah, dan yang ketiga dilarang untuk bertanya karena nggak ada manfaatnya. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, dan Umar berkata, mautu alfi abidin, meninggalnya 1000 ahli ibadah, qaimin billaili, setiap malam dia bangun menunaikan sholat, shaimin bin nahari, setiap hari dia berpuasa. Meninggalnya orang ahli ibadah yang sholat terus, yang puasa terus, ahwana min mauti alimin, itu lebih ringan daripada meninggalnya alimin wahidin, orang yang alim saja. Ingat ini, Umar bin Khattab pernah menyampaikan seperti itu. 1000 orang ahli ibadah meninggal, padahal 1000 orang ahli ibadah itu sholat terus malam harinya, puasa terus siang harinya. Itu nggak ada apa-apanya dibanding meninggalnya seorang alim saja. Ingat tuh, hanya alim saja, nggak banyak ibadah, hanya alim saja. Tapi alimnya itu ya'lamu ma ahalallahu wa ma harramahu. Alimnya itu mengetahui apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan, dan itu dilaksanakan. Yang dihalalkan dilaksanakan, yang diharamkan ditinggalkan. Dia tahu dan mengamalkan. Hanya itu. Ketika perintah sholat dilaksanakan, ketika perintah puasa dilaksanakan. Tapi dia tahu mana yang halal dan mana yang haram. Umpamanya makan yang bukan haknya, dia tidak jadi makan karena tahu itu adalah haram.
ketika kita datang kepada seseorang terus disuguhi makanan, lalu kita ambil makanan itu, lalu kita makan, bismillahirrahmanirrahim, kita makan, tahu itu halal, lalu dia makan. Contoh, ketika Imam Syafi'i mendatangi rumahnya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Syafi'i ini datang ke rumah Ahmad bin Hambal, sampai di situ Imam Syafi'i disuguhi makanan. Begitu disuguhi makanan, Imam Syafi'i biasanya makan itu sedikit, tapi sampai di situ makannya banyak, Pak. Makannya banyak. Sehingga anaknya Imam Ahmad bin Hambal heran, katanya Imam Syafi'i itu kiai, kok cangok bener makannya, sampai sebanyak itu dia makan. Kemudian Imam Syafi'i waktu di kamarnya, kamar kan nggak dikunci ya, kamarnya terbuka, itu kamar zaman dulu, bukan zaman sekarang. Kamarnya kan terbuka itu. Jadi terlihat di situ, di kamar nggak tidur dia, nggak sholat dia, di kamar nggak sholat, cuman baring menghadap ke langit, melumah gitu. Tidak sholat. Katanya kiai, tapi masa malam nggak bangun, malam nggak tahajud, malam nggak sholat. Diperhatikan oleh anaknya. Lalu anaknya bertanya kepada bapaknya, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Kira-kira pertanyaan gini, ya, katanya Imam Syafi'i itu kiai, gurunya ayah, kok makannya cangok kayak gitu. Sudah itu malam nggak sholat, berarti nengok itu terus berarti anaknya itu. Mungkin Imam Syafi'i ganteng mungkin ya, anaknya perempuan tuh. Ya. Jadi ditengoki terus, diperhatikan terus. Penasaran bapaknya ini. Akhirnya Imam Ahmad bertanya kepada Imam Syafi'i, kok semalaman nggak sholat, tetapi malah tidur, itu gimana? Dijawab, ketika aku baring dengan bantal itu, lalu pandanganku menuju ke langit-langit, pada saat itu terbayanglah firman Allah. Setelah itu aku telah susun satu bab fikih. Ternyata tidak sholat itu menyusun satu bab tentang fikih. Bukankah menyusun ilmu satu bab tentang fikih ini jauh lebih tinggi nilainya daripada sholat malam? Lebih bagus, lebih tinggi. Kemudian, loh, makanya kok banyak sekali? Dijawab, makanan yang halal disajikan dengan ikhlas, maka akan menjadi obat dari penyakit yang ada. Ternyata makanan yang halal, enggak usah khawatir Pak, ini insya Allah halal semua, jadi obat penyakit kita semua nih. Iya, makanan yang halal yang disajikan dengan ikhlas, insya Allah yang menyajikan dengan ikhlas, Pak Farudin insya Allah ikhlas nih, ikhlas yang disajikannya, maka akan jadi obat buat kita yang memakannya. Maka ternyata itu, maka orang yang alim saja, dia tahu mana yang halal, mana yang haram, maka orang itu jauh lebih bagus daripada orang yang ahli ibadah 1000 tahun, sholat malam, puasa siang harinya. Maka meninggalnya orang yang ahli ibadah, yang puasa terus sepanjang hari, sholat terus sepanjang malam, itu belum apa-apa dibanding meninggalnya seorang alim yang alim saja, yang mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Wa in lam yajid alal faraid, walaupun orang alim itu ibadahnya hanya yang fardu-fardu saja, tidak banyak yang wajib, yang sunnah. Bidawanya fardu-fardu saja, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, puasa di bulan Ramadan, yang fardu-fardu saja, tidak lebih dari yang fardu-fardu. Maka itu masih jauh lebih bagus daripada orang yang ahli ibadah tetapi dia tidak alim. Kenapa? Ibadahnya jelas tidak sah. Wa qala Rabbi al-ulama surujul azminati. Ar-Rabi berkata,
ulama itu adalah lentera-lentera zamannya. Jadi ulama itu adalah pelita untuk zamannya. Zaman sekarang ini siapa ulama? Itulah yang menerangi orang-orang pada zaman itu. Jadi ulama itu adalah lentera pada zamannya. Fakullu alimin misbahu zamani. Dan setiap orang alim itu adalah lampu buat zamannya. Setiap orang alim adalah yang menyinari pada masanya dia masih hidup. Yastadiqu bi ahlu zamani, di mana penduduk pada zamannya itu akan memperoleh cahaya dari orang alim itu. Jadi kata Ar-Rabi', orang alim itu adalah lentera buat orang-orang pada zamannya. Dan setiap orang alim adalah lampu atau pelita pada zamannya untuk menerangi orang-orang pada saat itu. Lalu wayalhika, dan setan melalaikanmu. Melalaikan apa? Ayyaj'alaka syaitan ghafilan. Maksudnya adalah setan menjadikanmu lupa. Tadi kan setan tadi kan mempertunjukkan yang buruk dikemas dengan kebaikan. Jadi barang buruk itu terlihat baik karena dibuat oleh setan seperti itu. Sehingga setan melalaikan apa? Melalaikan sabda Nabi SAW. Ini enggak dibacakan oleh setan kepada orang itu. Apa itu sabda Nabi? Man izdada ilman, barang siapa yang tambah ilmunya, walam yazdad hudan, tapi tidak tambah petunjuknya, lam yazdad minallahi illa budan, tidak akan jauh dari Allah kecuali tambah jauh. Maksudnya tidak akan apa-apa di sisi Allah kecuali tambah jauh. Orang yang ilmunya tambah tetapi petunjuknya tidak tambah, hanya malah jauh dari Allah. Ini tidak dibacakan oleh setan tadi. Yang dibacakan itu keutamaan ilmu. Memandang orang alim lebih aku sukai daripada orang yang beribadah selama 1 tahun, puasa terus dan sholat terus tiap malamnya. Itu ditunjukkan seperti itu. Lalu ditunjukkan oleh setan tadi, orang itu ada 2, yang mau belajar dan yang mau mengajar. Selebihnya adalah sampah. Lalu ditunjukkan lagi keutamaan ilmu itu terhadap orang ahli ibadah, keutamaan orang alim itu terhadap ahli ibadah itu 70 derajat. 1 derajat sama dengan antara langit dan bumi. Berarti sama dengan 70 jaraknya antara langit dan bumi. 70 jarak antara langit dan bumi 7 kali, 70 kali. Ditunjukkan seperti itu. Akan tetapi setan melalaikan, tidak membacakan kita hadis Nabi, manisdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa budan. Siapa yang tambah ilmunya, otomatis kita sama-sama di sini duduk mengaji, pasti kita sedikit banyak akan tambah ilmu kita. Siapa yang tambah ilmunya tapi enggak tambah petunjuknya, maka hanya jauh dari Allah. Yaghfiluka syaitanu aidan. Dan setan juga melalaikan kita tentang sabda Nabi SAW, asadun nasi adzaban, manusia yang paling dahsyat azabnya, au ta'dziban, atau siksanya. Manusia yang paling dahsyat azabnya atau paling dahsyat siksanya, yaumal kiamati, nanti di hari kiamat, alimun lan yanfa'ullahu bi'ilmihi, orang alim yang ilmunya tidak dibuat bermanfaat oleh Allah. Orang yang paling dahsyat siksanya, orang yang paling berat hukumannya adalah orang nanti di hari kiamat adalah orang yang alim tapi ilmunya dibuat tidak bermanfaat oleh Allah.
Ai lam ya'mal bihi. Maksudnya ia tidak mau mengamalkan. Dia tahu ngajar, tapi nggak mau dia ngajar. Dia tahu cara belajar, tapi dia nggak mau belajar. Bapak Ibu jangan mengira saya menyampaikan begini ini terus saya hebat, bukan. Sebelum saya menyampaikan ini saya sudah belajar dulu. Jadi cuma beda beberapa saat saja. Saya lebih tahu duluan karena saya membaca duluan. Setelah saya bacakan Bapak Ibu baru tahu. Tetapi ingat tadi, ketika kita bisa mengamalkannya, maka kita harus mengamalkannya sesuai dengan mampu kita. Maka seperti ini, misalnya kita hadir seperti ini, kita belajar seperti ini, kita tahu sholat itu adalah wajib. Maka supaya ilmu kita ini bermanfaat, maka tidak ada di antara kita yang boleh meninggalkan sholat. Itu artinya kita telah mengamalkan pengetahuan kita, telah mengamalkan ilmu kita. Kita tahu bahwasanya sedekah itu akan dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sama-sama nabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kita tahu sedekah itu akan dilipat. Akhirnya kita juga sedekah walaupun kita tidak setiap jam sedekah. Dan sedekah itu tidak hanya berupa seperti ini, tidak hanya berupa seperti ini, tapi boleh seperti ini dan kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah seger nih badannya nanti, nyenyak tidur. Pak Farudin senyum dengan saya, itu sudah sedekah itu. Atabassumu liwajhi akhika sedekatun. Senyummu terhadap saudaramu itu adalah sedekah. Jadi kita kalau belum bisa sedekah dengan makanan, sedekah dengan senyum. Belum bisa sedekah dengan air, sedekah dengan senyum. Tapi ya harus ingat, ada tempat untuk sedekah. Jangan sampai nggak ada orang terus senyum gitu. Itu bukan sedekah yang itu. Itu menakutkan itu. Gak ada orang senyum. Iya. Jadi orang yang tambah ilmunya tapi tidak tambah petunjuknya hanya jauh dari Allah. Dan orang yang paling kuat siksanya di hari kiamat adalah orang yang alim yang tidak dijadikan oleh Allah ilmunya bermanfaat. Maksudnya ia tidak mengamalkan ilmunya. Ini menurut riwayat Tabrani wa Abdullah bin Adi wal Baihaqi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Lakin biladhin lan yanfa. Di sini menurut riwayat dari Abu Hurairah itu dikatakan dengan lafaz lam yanfa. Jadi yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu. Cuman gitu saja. Jadi orang yang mengetahui itu sesungguhnya lebih berat daripada orang yang tidak mengetahui. Oleh karena itu, supaya kita tidak terlalu berat, maka kita pun mengamalkan apa yang kita ketahui. Walaupun kita mengamalkan itu adalah semampunya. Jadi ketika kita mengamalkan sesuatu, ya semampu kita mengamalkannya. Tidak harus semuanya, karena barangkali kita tidak mampu kalau mau pengen mengamalkan semuanya. Umpamanya haji itu adalah rukun Islam. Tapi apakah kita semua mampu melaksanakan itu? Yakin. Di antara kita ada yang belum mampu. Makanya mengamalkan itu adalah semampunya. Ketika riwayat Ali bin Abi Thalib ada turun ayat walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, itu ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah itu berpaling dari orang bertanya itu. Mestinya kan Rasulullah kalau tanya jawab ya, ini malah berpaling.
Karena apa? Pertanyaan orang itu aneh. Pertanyaan yang kalau dijawab malah memberatkan dirinya. Apa pertanyaannya? Dijawab, aku amin ya Rasulullah. Apakah naik haji itu tiap tahun ya Rasulullah? Nanya begitu. Rasulullah nggak mengatakan tiap tahun, tapi Rasulullah mengatakan tunaikan ibadah haji. Artinya sekali saja cukup. Ini malah nanya, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Lalu didiamkan oleh Rasulullah. Rasulullah berpaling, nanya lagi, setiap tahunkah ya Rasulullah? Aku amin ya Rasulullah, sampai 3 kali bertanya. Lalu Rasulullah langsung jawab orang itu, ma yu'minuka bi an aqula na'am. Apa yang membuatmu aman kalau aku mengatakan iya? Sampai begitu Rasulullah itu marah. Apa yang membuatmu senang kalau aku mengatakan iya? Karena kalau Rasulullah mengatakan iya berarti naik haji itu wajib tiap tahun. Sanggup nggak kita naik haji wajib tiap tahun? Nggak akan sanggup. Orang sekarang aja yang belum naik haji tiap tahun pula. Saya aja baru 3 kali, itu yang 2 petugas. Ya. Pertama tahun 2003, kedua tahun 2012, dan keempat dan ketiga ini kemarin tahun 2025 ini baru 3 kali. 3 kali itu pun yang haji cuma 1 tahun 2003. 2012 saya badal haji untuk mertua. Tahun sekarang ini saya badal haji untuk ibu saya. Jadi saya cuma sekali, cuman kelihatannya aja 3 kali, tapi sebetulnya cuma sekali yang wajib. Selama ini aja saya baru 3 kali untuk menunaikan ibadah haji. Mungkin bapak-bapak ada yang belum berangkat haji. Lah ini orang nanya, setiap tahun ya Rasulullah? Andai kan Rasulullah jawab iya, Masya Allah, syariatnya untuk menunaikan ibadah haji itu setahun sekali, berat buat kita. Dan kalau setahun sekali nggak muat Arafah itu, yakin nggak muat. Orang sedunia pergi ke sana nggak muat, kecuali ada sip-sipan. Kan tidak mungkin haji pakai sip-sipan kan al-haji wal arafah. Haji itu adalah di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, mulai tergelincir matahari sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Itu namanya haji. Kalau tidak pergi ke Arafah tidak sah hajinya, atau belum dikatakan sebagai orang yang haji. Maka haji itu minimal duduk di Arafah itu, walaupun duduknya sambil tidur, sah sudah itu. Makanya walaupun sakit dibawa pakai ambulan, didiamkan di Arafah sampai tergelincir matahari, beberapa saat kemudian baru dibawa ke rumah sakit lagi supaya hajinya sah. Seperti itu haji itu. Ini nak tiap tahun, Masya Allah, nggak akan mungkin. Makanya Rasulullah SAW mendiamkan orang itu, tidak dijawab, tapi masih ngeyel. Akhirnya Rasulullah marahi, apa yang membuatku senang, apa yang membuatku aman kalau aku katakan dia? Kalau aku katakan dia pasti wajib setiap tahun. Untung Rasulullah tidak mengatakan ya. Kalau iya berat kita semua ini. Rasulullah itu sangat memikirkan umatnya, tidak memikirkan perorangan seperti itu. Kalau mengikuti ya setiap tahun, Masya Allah, wajib kita setiap tahun menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena pada saat itu syariat belum tuntas, syariat belum sempurna. Artinya masih ada tambahan, perubahan, pengurangan syariat. Pada saat itu masih ada pengurangan, masih ada penambahan. Maka ayat turun pun masih bisa ditukar oleh Allah. Ayat turun masih bisa diganti oleh Allah. Namanya nasikh mansukh. Ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus. Apa contohnya? Contohnya surah An-Najm ayat 39, wa alaisa lil insani illa ma sa'a.
Dan manusia tidak memperoleh apa-apa kecuali yang ia usahakan. Dia hapus dengan surah At-Tur ayat 21. Jadi Allah masih membuat proses syariat di situ. Tapi kalau sekarang nggak masalah bertanya. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi penambahan syariat atau perubahan syariat, nggak ada lagi. Maka boleh untuk yang sekarang. Tapi kalau pada masa Nabi itu tidak boleh. Barangkali itu saja dulu yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Tadi atau ada cara lain? Oh gitu ya. Baik. Ini adalah riwayat yang disampaikan di dalam kitab Al-Ghunyah li Thariqi Thariqi Haq Azawajalla Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi ketika kita keluar rumah itu kan kita membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ini cara pertama. Kemudian ketika pulang yang saya tahu juga baru itu. Kita berdehem, mengucapkan assalamualaikum min rabbina, dan lalu membaca bismillah masuk ke dalam rumah. Dan doa yang kedua ketika keluar rumah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam kitab Al-Ghunyah itu disebutkan begini. Allahumma inni a'udzubika an udhilla au udhalla au adlima au udlama au ajalu au yajhalu alayya. Itu doanya ketika kita keluar dari rumah kita, mohon perlindungan kepada Allah. Jadi nanti ketika kita keluar dan kita kerja, maka yang di rumah itu akan dijaga oleh Allah, akan dijaga oleh Allah. Jadi itu yang saya tahu Pak Parudin, dan itu yang saya amalkan. Itu yang saya amalkan. Apalagi kalau kita mau pergi jauh, umpamanya mau ke Padang atau mau ke Jawa, pergi jauh, jangan sampai ditinggal doa itu. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Boleh ditambah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mendolimi orang dan didolimi orang, dari menyesatkan orang dan disesatkan orang, dari membodohi orang dan dibodohi oleh orang. Itu kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Tapi saran saya, sebelum pergi jauh, sholatlah sapar dulu, sholat sapar. Usalli sunata safari rakaataini lillahi ta'ala. Di mana dilakukan? Di tempat kita pergi. Kalau dari rumah ya di rumah. Kalau dari masjid ya di masjid. Umpamanya kan kita pengen berangkatnya dari masjid, jadi pergi dulu ke masjid sholat safar, baru pergi dari masjid kita menuju ke tujuan kita. Apa manfaatnya sholat safar itu? Dari beberapa ulama itu menyampaikan sholat safar itu manfaatnya adalah akan membantu kemudahan kita di dalam perjalanan. Dan saya telah menikmati itu Bapak Ibu. Saya menikmati. Saya pernah memperoleh nikmat dari sholat safar itu. Jadi saya pengen tunjukkan, pengen berbagi nikmat itu. Kalau Bapak Ibu pengen pergi sholat safar, maka Allah akan kasih nikmat. Yang pertama, saya mendengar kabar rata-rata dari kawan-kawan yang pergi ke Pulau Jawa, itu ketika di Lampung itu banyak masalah. Apakah dikejar oleh preman ataukah dikejar oleh polisi, yang tujuannya nanti akan minta duit. Biasanya begitu kalau di Lampung. Waktu itu malam-malam saya tidak dikejar preman tapi dikejar polisi. Padahal nggak melanggar lampu lalu lintas, enggak. Cuman dikejar saja gitu. Tempatnya agak gelap. Begitu saya suruh berhenti sopirnya, jadi saya bilang, namanya Bedo, masih anak-anak, Bedo berhenti dulu, itu kayaknya ada polisi ngejar. Akhirnya berhenti. Setelah berhenti, polisi itu tawaf.
muteri mobil saya diputeri gitu. Mungkin mau dicari kesalahannya. Tapi alhamdulillah sebelum berangkat sudah saya belikan tutup pentil apa yang warna ya kalau malam menyala itu. Warna apa tuh? Warna hijau ya. Nah, itu saya tutup semua pentilnya itu. Setelah itu ditengok di dalam, anak saya 2 masih kecil-kecil, terus anak kawan 1 juga masih kecil. Jadi yang dewasa cuman sekitar yang dewasa cuman 4 orang yang dewasa. Yang kecil-kecil 3, yang anak-anak 3. Ditengoknya ke dalam gitu. Ditanya, ada STNK? Ada SIM? Ada. Ditengok, mau kemana Pak? Saya mau ke Ponorogo Pak. Sudah 20 tahun saya belum pulang nih. Ini baru sekali ini lah saya mau pulang. Oh ya silakan, selamat jalan, hati-hati. Alhamdulillah aman di Lampung. Nggak jadi kita keluar ongkos di jalan itu. Rata-rata katanya 350.000 itu. Itu lantaran apa? Sholat, safar, berdoa dari rumah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mendolimi orang dan didolimi orang, dari membodohi orang dan dibodohi orang, dari menyesatkan orang dan disesatkan orang. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Sampai di mana itu, di Banyu apa itu, lepas dari tol Cipali itu ternyata ngantri, masya Allah, macet 8 jam sampai kelaparan. Sementara makanan sudah habis, kan roti-roti sudah habis itu. Biasanya kan kalau pas malam itu mampir ke warteg gitu, apa namanya, rasi uduk itu biasanya. Yang paling murah kan di situ. Sampai di situ macet. Yang datang cuman kopi orang perut lapar, kopi tambah kembung. Jadi akhirnya berdoa, ya Allah datangkanlah nasi ke sini. Akhirnya datang nasi Pak, nasi lauk telur dadar. Jadi sopir itu nyebut nasi ini nasi maulid ini katanya gitu, nasi maulid ya. Akhirnya alhamdulillah kenyang juga. Sampai di Banyumas sopirnya ngantuk. Saya perhatikan dulu ini kalau udah maju-maju sopir ini ngapa nih? Rupanya tidur. Akhirnya saya sentuh, ayo maju kan apa? Akhirnya maju. Pas maju numbur mobil orang, penyok mobil orang itu. Akhirnya antara sopir dengan sopir beribut di situ. Mungkin istrinya nggak tahan, akhirnya gedor-gedor pintu. Istri saya takut, istri saya orang Palembang tapi penakut. Ya. Akhirnya saya dibangun, ya itu orang itu datang. Akhirnya saya bangun. Begitu saya bangun, saya keluar. Saya tengok mobilnya, saya tengok mobil saya tengok orangnya. Kemudian sambil saya berdoa, ya Latif, ya Latif, ya Latif, Allahumma latif qalbahu. Saya bilang, ya Latif, ya Allah lembutkanlah hatinya untukku. Saya berdoa seperti itu sambil saya tiupkan ke mukanya. Tapi dia nggak tahu. Sambil saya tiupkan ke mukanya. Setelah itu enggak lagi dia marah dan tidak lagi nuntut ngotot-ngotot, enggak lagi. Akhirnya dia salaman mau ngajak mampir ke rumahnya. Akhirnya saya bilang, maaf Pak, saya senang Bapak ajak mampir ke rumah, tapi saya inilah 20 tahun Pak belum pulang ke kampung halaman. Jadi kami ini buru-buru mau ke kampung halaman. Insya Allah lain waktu mudah-mudahan Allah pertemukan. Tidak minta apa-apa dia, nggak minta ganti, nggak apa-apa. Tapi karena sadar saya yang salah, saya keluarkan duit kalau nggak salah 250.000, saya masukkan ke kantongnya. Tidak sama sekali dia protes. Mungkin malah senang mungkin. Saya masukkan duit itu. Dia tidak minta, tidak nuntut sekian-sekian, tidak. Ini lantaran apa itu tadi? Saya yakin ketika kita berangkat, kita baca doa tadi dan kita sholat safar, itu manfaatnya Allah akan bantu kesulitan kita di dalam perjalanan itu. Kalau menurut logika pasti dia marah dan dia minta tuntut ganti rugi 2,5 juta. Kenapa? Karena memperbaiki satu
partis siapa namanya itu 2,5 juta. Buktinya mobil saya karena 2,5 juta. Ya, saya perbaiki di Pelita, apa namanya, dia itu di Lorong Ayah itu apa ya, yang di Persijam itu, belakang Persijam. Saya bagi kena 2,5 juta. Dia cuma saya kasih 250.000 karena memang dalam perjalanan saya masih perlu uang, kan gitu. Ini bukti bahwasanya ketika kita pergi dengan melakukan sholat safar dan berdoa, Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Jadi seperti itu Pak Farudin. Yang penting kita keluar rumah itu baca doa. Nanti begitu kita masuk rumah, kita membaca, berdehem dulu begitu. Tapi nggak usah kuat-kuat. Nanti kalau kuat tetangganya dengar, katanya ngasih isyarat apa gitu, jadi nanti malah repot pula kan. Lalu baca Assalamualaikum Rabbina, pegang gagang pintu, Bismillahirrahmanirrahim, dibuka dulu baru masuk. Sekali lagi jangan sampai masuk sebelum dibuka dulu baru masuk gitu. Barangkali itu ya. Ayat pendek salat safar itu dibaca sebisa kita, apa yang kita bisa. Kalau kita bisa dengan membaca Qul ya ayyuhal kafirun, bagus. Kemudian rakaat keduanya Qul huwallahu ahad, bagus. Atau rakaat pertamanya baca ayat kursi, rakaat keduanya baca Qul huwallahu ahad, bagus. Artinya apapun ayat yang kita baca, yang penting kita hafal. Tidak usah kita berusaha nyari Al-Quran yang besar, pas mau baca langsung ambil buka dulu, nggak usah. Sehafalnya saja. Kalau hafalnya cuma 1 ayat, ya 1 ayat. Hafalnya 2 ayat, boleh 2 ayat. Misalnya hafalnya, misalnya nggak hafal 2 ayat, cukup 1 ayat. Ayat panjang nggak bisa hafal, ya ayat pendek saja. Umpamanya Nun, Allahu Akbar, kan pendek itu kan? Atau Yasin, Allahu Akbar, kan 1 ayat itu 1 ayat. Nggak apa-apa, memang hafalnya itu, mau gimana lagi, hafalnya gitu. Kan idza qara'tumul Qur'ana faqra'u ma tayassara minkum. Kalau kamu baca Al-Qur'an maka baca yang paling mudah. Kalau menurut kita yang paling mudah Yasin, karena itu yang tiap hari dibaca kan, nggak apa-apa. Tapi kalau hafal satu surah itu lebih bagus lagi. Apalagi hafal surah Al-Baqarah. Ayat pertama surah Al-Baqarah. Jadi tegaknya kira-kira sekitar 1 jam. Karena Al-Baqarah yang dibaca kan. Al-Baqarah 1 jam belum cukup itu. Dari ayat 1 sampai ayat 286. Jadi bisa panjang. Jadi ayatnya bebas, yang bisa kita mampu dan kita hafal. Ya. Apakah malaikat dan jin itu ngikut sholat juga atau? Malaikat, iya. Malaikat itu bisa ikut sholat bersama kita, bisa. Oleh karena itu dalam riwayat Ali bin Abi Thalib ketika menyampaikan kepada Umar bin Khattab, ketika Ramadan itu malaikat yang tawaf di Arsy itu berhenti kalau sore hari menjelang maghrib. Minta izin kepada Allah, ya Allah, aku minta izin turun ke muka bumi untuk sholat bersama umat Nabi Muhammad. Lalu riwayat ini disampaikan oleh Imam Ali, karena Sayyidina Ali mendapat dari Rasulullah, tidak didapat oleh Umar bin Khattab, disampaikanlah kepada Umar bin Khattab. Langsung ditangkap oleh Umar bin Khattab. Saat itu Umar bin Khattab jadi khalifah. Kalau begitu ini hak kita, Ramadan ini hak kita. Kita nggak boleh sholat sendiri-sendiri. Dulu sholat tarawih itu sendiri-sendiri. Dulu namanya masih qiyamul lail. Sholat tarawih sendiri. Rasulullah sholat, sahabat yang lain sholat. Maka hadis ini katakan sallu bi sholatin Nabi. Mereka sholat dengan sholatnya Nabi. Artinya sholat seperti sholatnya Nabi, tapi tidak bermakmum kepada Nabi. Nggak ada riwayat jamaah, itu nggak ada. Kemudian itu diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sholat, sahabat yang lain juga sholat, sendiri-sendiri sholat.
Sehingga pada masa Umar bin Khattab mendengar hadis ini dari Sayyidina Ali, Umar bin Khattab, ini hak kita. Kalau gitu sekarang kumpulkan orang-orang muslim semua, kumpulkan. Tidak boleh sholat sendiri-sendiri, sholatnya harus diimami. Yang laki-laki imamnya adalah Ubay bin Ka'ab. Yang perempuan saya nggak ingat namanya siapa. Ada 2 imamnya. Untuk laki-laki ada, untuk perempuan ada. Akhirnya saat itulah pertama kali diadakan sholat taraweh berjamaah yang mengimami Ubay bin Ka'ab. Bukan Ubay bin Ka'ab di sana di BLK, bukan itu namanya Ubay bin Ka'ab, tapi dia tidak witir seperti sholatnya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab kalau Ramadan 15 ke atas itu witir. Ubay bin Ka'ab tidak mau dia witir karena witir katanya adalah bid'ah. Jadi ini masjid Ubay bin Ka'ab, namanya Ubay bin Ka'ab tapi nggak ngikuti Ubay bin Ka'ab. Namanya masjid Imam Syafi'i tapi subuhnya tidak kunut. Nama Imam Syafi'i tapi subuhnya nggak kunut. Itu kan menyelisihi namanya itu kan. Jadi ketika Umar bin Khattab mendengar hadis ini dari Sayyidina Ali, Sayyidina Ali menyampaikan, malaikat minta izin turun ke muka bumi untuk sholat bersama Nabi. Man massahu, siapa orang yang disentuh oleh malaikat, au massal malaika, atau menyentuh malaikat itu, sa'ida abada, dia akan bahagia untuk selama-lamanya. Orang yang pada saat Ramadan itu disentuh oleh malaikat atau ia menyentuh malaikat, maka orang itu akan merasa bahagia untuk selama-lamanya. Inilah langsung ditangkap oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ini hak kita, jangan sampai lepas. Hanya disuruh kumpulkan semua kaum muslimin, sholat tarawih berjamaah. Waktu itu disepakati 20 rakaat, 3 dengan witir. Maka pada saat itu Ubay bin Ka'ab mulai mengimami sholat tarawih. Saat itu disebut tarawih. Kenapa dikatakan tarawih? Setiap 4 rakaat istirahat. Setiap 4 rakaat istirahat. Dan dilakukan di Mekah ketika 4 rakaat istirahat itu. Setiap 4 rakaat orang tawaf 7 kali putaran. Nama tawaf itu 7 kali putaran, Pak. Enggak ada 1 kali, enggak ada. Separuh aja lah, 3,5 lingkaran, enggak. Tawaf itu 7 putaran. Mulai dari multazam, mulai dari Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad, sampai ke Hajar Aswad itu 1. Sampai 7 kali. Kemudian setelah tawaf selesai, sholat lagi 4 rakaat, udah itu tawaf lagi sampai 4 kali tawafnya. Yang terakhir tidak tawaf, yang terakhir. Maka 40 rakaat dengan 40 rakaat, 20 rakaat ditambah dengan 4 kali tawaf. Di Mekah sholat tarawihnya 20 rakaat, 3 dengan witir. Di Madinah 36 rakaat. Kenapa kok 36 rakaat? Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitabnya, karena di Mekah itu setiap 4 rakaat tawaf dan terjadi 4 kali tawaf selama malam itu, maka tawaf ini diganti dengan 4 rakaat di Madinah. Karena 4 rakaat di Madinah 4 kali tawaf berarti 4 kali 4, 16. Tarawihnya 20 ditambah 16, 36. Ditambah dengan 3 witir, 39. Itu di Madinah pada saat itu. Karena ingin menyamai pahalanya seperti di Mekah. Kalau mau tawaf di Madinah nggak ada tempat untuk tawaf di Madinah. Di mana mau tawaf di Madinah? Tempat tawaf cuma 1. Jadi tawaf itu hanya ada 2 tempat tawaf. 1 di Mekah, yang 1 di Ars. Jadi di Ars itu sama dengan di Mekah. 24 jam tidak pernah berhenti ada orang tawaf.
Selalu ada orang tua. Siang ada orang tua, malam ada orang tua, pagi ada orang tua, subuh ada orang tua, zuhur, pokoknya 24 jam nggak pernah berhenti orang tua. Dan kalau sampai ada berhenti di Mekah itu orang tua, maka perputaran bumi itu juga akan berhenti nantinya itu. Di atas itu juga nggak pernah berhenti, seperti nggak pernah berhentinya di Masjidil Haram. Jadi malaikat memang sholat bersama kita. Oleh karena itu ketika kita sholat berjamaah, imam menyebut waladhdallin, imam menyebut amin, maka makmum juga bareng-bareng dengan imam menyebut amin. Kenapa? Karena pada saat itu malaikat juga menyebut amin bersama imam. Kalau ada orang yang menyebut amin bersama imam, udah otomatis ia menyebut amin bersama malaikat. Dan kalau menyebut amin bersama malaikat, doa-doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Jadi seperti itu. Jadi malaikat juga ikut sholat bersama kita. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan yang kita pelajari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan sedikit demi sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ja'alna faman kafamin nabiyyin wa hidan kailil mursalin kailil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.